Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga menjadi amal kebaikan buat kalian semua dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, Lan Fei berkata, kalau dia memang terbukti sebagai seorang kultivator iblis, Guild Feng Yun kami tidak akan memaafkannya. Kemudian, seseorang langsung menertawakannya dengan keras, dan berkata, haha, orang yang bermulut besar memang berbeda. Rupanya, itu adalah Wei Jiao Jiao, dia melanjutkan perkataannya. Lan Fei apalagi kau, yang hanya murid kecil di Guild Feng Yun, bahkan ketua sektemu saja, jika dia datang kemari, dia takkan bisa memegang kata-katanya. Kalian semua sama saja, cuma bisa bicara, tapi tidak bisa membuktikannya. Mendengar itu, Lan Fei langsung menoleh ke arah Wei Jiao Jiao, karena dia tidak menyadari kedatangannya, dan sudah berada di sana. Wei Jiao Jiao kembali berkata, satu-satunya yang pantas memberikan sumpah kepada kalian, adalah cabang Guild Huo Yun kami. Tentu saja, Lan Fei pun kesal mendengarnya, dan menjawab, Wei Jiao Jiao, kau sungguh lancang, beraninya kau berkata seperti itu, dan merendahkan Guild Feng Yun kami. Kemudian, Ma Zhengtian berkata, nona-nona sekalian, aku sarankan kalian untuk tidak ikut campur. Kalau kalian terus membelanya seperti ini, takutnya, kalian akan dianggap melindungi iblis. Mendengar itu, Wei Jiao Jiao kembali berkata, kenapa kau masih juga tidak mengerti? Mereka bertiga ini sudah berkomplot dengan Gu Qinfeng, itu sebabnya, mereka selalu membelanya. Tentu saja, Chen Yue marah mendengar tuduhan itu, dan berkata, Wei Jiao Jiao, dasar lancang, kalau kau berani bicara omong kosong lagi, akan kurobek mulut busukmu itu. Wei Jiao Jiao menjawab, mengerikan sekali, aku jadi takut. Tapi aku tiba-tiba teringat sesuatu, yang katanya, memohon kepada Gu Qinfeng untuk empludan dengannya, saat berada di perbatasan Black Crow. Ada apa, kalian tidak mungkin lupa bukan? Dan Wei Jiao Jiao pun menertawakan mereka dengan sangat keras. Mendengar itu, Chen Yue menjadi sangat marah, dan berkata, saat itu, kami sedang terkena pengaruh semacam aura yang beracun, sehingga mengalami delusi birahi. Wei Jiao Jiao menjawab, yah, tapi kalau tidak salah, cuma iblis yang bisa mengeluarkan aura beracun seperti itu. Terlebih lagi, sekarang sudah terbukti, kalau kalian sendiri tahu hal itu pernah terjadi. Tapi kalian sengaja menutupinya. Hal ini benar-benar membuat semua orang menjadi ragu, soal hubungan kalian bertiga dengan Gu Qinfeng. Kemudian, Sui Ruoyun menyela pembicaraan, dan berkata, bukan Gu Qinfeng yang membuat kami terinfeksi aura beracun itu, sebaliknya, dia bahkan berusaha membantu kami untuk menyingkirkannya. Lan Fei menambahkan, kalau Gu Qinfeng yang mengeluarkan aura beracun itu, buat apa dia juga malah membantu kami, dan bukan mengemplut kami saja saat berada di sana. Kemudian, terdengar suara seseorang pria tua yang berteriak dengan keras. Cukup, sudah hentikan. Nona, kalian tidak boleh sampai lupa pada identitas kalian sendiri. Yang satu adalah pewaris Guild Feng Yun, yang satunya pewaris Gua Taixing, dan yang satunya lagi adalah pewaris keluarga Tarian Api. Melihat kedatangannya, Lan Fei pun terkejut, dan berkata, Tetua Longseng, kenapa Anda juga ada di sini? Longseng kembali berkata, kalau dunia tahu kau melindungi iblis, kalian semua tidak akan bisa menghindari penghakiman. Bukan cuma kalian yang tidak bisa menghindarinya, bahkan para ketua sekte kalian juga. Jadi, jangan ragukan kata-kataku ini. Dengan reputasiku sebagai tetua agung Guild Huo Yun, aku peringatkan kalian bertiga, cepat minggir, atau kalian akan dianggap bersekutu dengan iblis, dan akan menerima penghakiman juga. Tentu saja, trio janda pun menjadi tersudutkan, setelah Longseng datang ke sana, dan berkata akan menghakimi mereka bertiga, jika tetap membela Gu Qinfeng, karena dinilai melindungi seorang iblis. Mendengar hal itu, Ma Zhengtian pun senang dan tertawa, lalu berkata, kalian dengar itu, Master Longseng sendiri yang mengatakannya, jadi tolong jangan menghalangi kami. Terlebih lagi, kami semua tahu bahwa dari semua bukti yang kami temukan, sudah jelas kalau Gu Qinfeng adalah iblis, apalagi yang perlu kalian luruskan. Kemudian, Huode berkata, nona-nona sekalian, aku menghargai kebaikan kalian untuk membela Gu Qinfeng, tapi saat ini, bahkan aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa.
Lan Fei menjawab, tapi kakek Huode, jika kita membiarkannya, Gu Qinfeng akan berada dalam masalah. Huode kembali berkata, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Justru setelah ini, mereka yang akan terkena masalah. Saat di teras Taixuan sebelumnya, Nakgu mengampuni nyawa orang-orang bajingan ini, demi menghargai leluhur mereka. Tapi ternyata, mereka sama sekali tidak menghargainya. Di saat seperti ini, mereka malah datang memburunya. Memangnya, mereka pikir dia adalah orang yang bisa diburu. Aku yakin, mereka semua akan mati hari ini. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi kepada Gu Qinfeng, dan wajahnya terlihat pucat serta mengeluarkan keringat dingin, seperti sedang menahan rasa sakit. Tentu saja, Huode pun merasa khawatir melihatnya, dan bertanya, Nakgu, apakah kau baik-baik saja? Tapi, Gu Qinfeng tidak menjawab pertanyaan Huode kepadanya, dan seperti akan terjatuh, karena mulai kehilangan keseimbangan. Melihat itu, Huode pun langsung merangkul Gu Qinfeng, dan kembali menanyakan keadaannya. Nakgu, wajahmu terlihat pucat, apakah kau baik-baik saja? Dan dengan suara yang lemas, Gu Qinfeng menjawab, kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Melihat keadaan Gu Qinfeng yang lemah seperti itu, Chen Yue pun merasa khawatir, dan berkata, kau bahkan kesulitan untuk berdiri, tapi kau bilang bahwa kau baik-baik saja. Sui Ruoyun juga berkata, suaramu serak dan mengerang seperti itu, dan kau masih berkata bahwa kau baik-baik saja. Lan Fei menambahkan, bisa-bisanya kau bilang sedang baik-baik saja. Dengan nafas lemah seperti itu adalah cara terburuk untuk menggertak. Gu Qinfeng pun mengabaikan perkataan dari trio janda yang mengkhawatirkan dirinya, dan berkata, sialan, ini sudah terlalu lama. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan satu guci tuak sirup marjan dari dimensi penyimpanannya, karena dirinya sudah kehausan. Lalu, Gu Qinfeng pun meminumnya sambil berkata, aku sudah tidak tahan lagi, kalau aku tidak meminumnya sekarang, aku bisa menggila. Tentu saja, Sui Ruoyun pun terkejut, karena Gu Qinfeng malah minum-minum saat sedang terluka, dan berkata, Gu Qinfeng, kau sedang lemah dan terluka, kau jangan minum-minum dulu. Gu Qinfeng menjawab, yah, justru karena aku sedang lemas, aku harus minum banyak tuak sirup marjan, untuk memulihkan tubuhku. Mendengar itu, Lan Fei pun menjadi kesal, dan berkata, kau sedang terluka parah, minum-minum seperti itu hanya akan memperburuk keadaanmu. Gu Qinfeng menjawab, terluka parah katamu. Siapa bilang aku sedang terluka parah? Ucap Gu Qinfeng, sambil melemparkan guci tuak sirup marjan, yang sudah habis diminum olehnya. Lan Fei kembali berkata, kau baru saja gagal membuat Tai Chi Golden Orb, tentu saja itu akan berefek kepada meridian, dan energi spiritual milikmu. Gu Qinfeng menjawab, siapa yang bilang kepadamu, kalau gagal membuat Tai Chi Golden Orb, akan mengakibatkan luka parah? Kemudian, Gu Qinfeng mengalihkan pandangannya, kepada orang-orang yang mengepung dirinya, dan berkata, memang dasar sekumpulan bajingan, padahal saat di teras Taixuan, aku sudah bermurah hati kepada kalian, demi menghargai teman lamaku. Huo Dong, Ma Zhengtian, Tu Gao, apa orang tua kalian tidak pernah mengajarkan kalian cara membalas budi? Kalian orang yang tidak tahu diri, merasa berkuasa, kalian pikir, aku adalah orang yang bisa kalian lawan. Kalian pikir, aku bisa selamanya akan bersikap murah hati. Kalian pikir, aku tidak berani berbuat apa-apa kepada kalian, ucap Gu Qinfeng sambil menatap mereka dengan tajam. Ma Zhengtian menjawab, jangan banyak bacot, kau sudah sekarat, bisa-bisanya kau menggertak kami seperti itu. Kau pikir, sekarang kami akan takut kepadamu. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun tertawa, lalu berkata, haha, menggertak katamu, memangnya kenapa kalau aku menggertak, apa kau tidak suka? Kemudian, Long Sheng berkata, iblis, kami para tetua guild berikrar untuk melindungi dunia dari iblis, kami ada untuk menjaga kedamaian dunia. Kusarankan kau iblis, untuk tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Gu Qinfeng menjawab, kau tetua guild, ada untuk menjaga kedamaian dunia katamu. Baiklah, tapi matamu yang sebelah mana, yang melihatku sebagai iblis? Kemudian, Wei Jiao berkata, kakekku adalah tetua agung guild Huoyun, dan kakekku telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Dia sudah bertemu dengan berbagai macam monster dan iblis. Kalau dia bilang kau adalah iblis, itu artinya kau memang iblis. Gu Qinfeng menjawab, aku baru tahu.
Orang dengan pengalaman remeh seperti itu, bisa membuat seseorang menjadi seenaknya menuduh orang lain sebagai iblis. Long Seng menjawab, aku sudah mengikuti ketua sekte sejak dahulu kala, di mana ras iblis masih merajalela. Aku menemaninya membasmi iblis dari utara sampai ke selatan, dan aku sudah membunuh begitu banyak monster dan juga iblis. Apa itu masih belum cukup, untuk membuatku layak menilaimu sebagai iblis? Mendengar itu, Gu Qinfeng kembali tertawa, dan berkata, haha, layak katamu, kau itu lucu sekali. Kau bahkan tidak layak mengucapkan sepatah kata pun di hadapanku. Tentu saja, Long Seng pun menjadi sangat marah mendengarnya, dan berkata, iblis, lancang sekali kau berkata seperti itu kepadaku. Kemudian, Long Seng mengeluarkan energi spiritualnya yang meluap-luap, setelah Gu Qinfeng merendahkan dirinya di hadapan semua orang, dan bersiap untuk bertarung. Melihat itu, Gu Qinfeng tidak terkejut sama sekali, dan berkata, oh, setelah berkultivasi selama 1000 tahun, apa cuma segini saja kekuatan yang kau dapatkan? Kemudian, tanpa basa-basi lagi, Long Seng langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, diam kau dasar iblis, sekarang, pergilah ke neraka. Lalu, Long Seng mengeluarkan jurus api miliknya, dan mengarahkannya ke arah Gu Qinfeng, dan berniat untuk membakar Gu Qinfeng menjadi abu, hingga tidak tersisa. Dan jurus api milik Long Seng pun mengenai tubuh Gu Qinfeng dengan telak, sehingga, api yang dikeluarkan oleh Long Seng itu, menyelimuti seluruh tubuh Gu Qinfeng. Tapi, api itu tidak berdampak apapun kepada Gu Qinfeng, dan langsung menghilang begitu saja. Gu Qinfeng berkata, serangan macam apa ini, bahkan ini tidak membuatku merasa geli. Apakah berkultivasi 1000 tahun yang kau maksud itu, dihitung dalam hitungan anjing, bukan dalam hitungan manusia? Tentu saja, Long Seng pun sangat terkejut melihatnya, dan wajahnya langsung berubah pucat, lalu berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Itu adalah jurus yang telah kulatih selama 1000 tahun, tapi tidak menyebabkan luka sama sekali kepadanya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, kau bilang sudah berkultivasi selama 1000 tahun, dasar tua bangka, orang sepertimu yang hanya mengandalkan status sebagai tetua guild, sudah merasa berkuasa dan menindas orang lain, dan kau masih bisa bilang mengatasnamakan itu semua atas nama keadilan. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main di teras Taixuan sebelumnya, dan sekarang kau datang ke hadapanku untuk menguji kesabaranku, maka, yang akan kau dapatkan hanyalah kematian. Long Seng menjawab, aku adalah tetua agung, sekaligus kepala divisi bagian, kalau kau berani menyentuhku sedikit saja, Guild Huoyun kami tidak akan tinggal diam. Mereka akan membunuhmu, dan membiarkanmu membusuk tanpa pemakaman yang layak. Kemudian, Gu Qinfeng menggunakan jurus langkah bayangannya, dan dalam waktu sekejap saja, Gu Qinfeng sudah berada di hadapan Long Seng, yang tentu saja sangat terkejut. Gu Qinfeng berkata, persetan dengan semua itu, memangnya siapa dirimu? Lalu, Gu Qinfeng menyelimuti tangannya dengan energi spiritual, dan langsung menyerang Long Seng, sambil berkata, apapun yang kau katakan, aku tetap akan membunuhmu. Setelah itu, Gu Qinfeng menyuruhnya berlutut, dan menghantam kepala Long Seng dengan keras, sehingga, tubuh Long Seng pun menghantam lantai dengan keras sampai lantainya hancur. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, tua bangka, apa kau masih berani berbicara omong kosong lagi di hadapanku? Lalu, dengan wajah yang berlumuran darah, Long Seng berkata, dasar iblis, kau akan mati dengan mengenaskan. Master Pang dari Sekte Red Sky adalah sahabatku, jadi kau jangan macam-macam denganku. Gu Qinfeng kembali berkata, bahkan jika kau menyebut nama sahabatmu, dan 7 keturunannya sekalipun, kau tidak akan selamat hari ini. Kemudian, Gu Qinfeng kembali melancarkan serangannya kepada Long Seng, setelah membuatnya sangat kesal. Tentu saja, Long Seng menjadi sangat ketakutan, karena Gu Qinfeng tidak bisa digertak olehnya, dan berkata, tidak, lepaskan aku, tolong biarkan aku pergi. Gu Qinfeng menjawab, aku harus melepaskanmu, apakah kau tidak tahu, bahwa iblis itu berdarah dingin dan tidak punya hati? Karena kau memanggilku iblis, maka, khusus hari ini saja, aku akan menjadi iblis untukmu. Tapi, saat Gu Qinfeng akan menghancurkan tubuh Long Seng, tiba-tiba Long Seng menghilang dari sana, dan serangannya pun hanya mengenai udara. Rupanya, Long Seng berubah ke wujud aslinya, karena wujud yang tadi hanyalah samaran belaka, agar dirinya bisa membaur dengan para manusia.
Tentu saja, Wei Jiao pun terkejut melihatnya, dan berkata, apakah itu adalah wujud asli kakek? Aku tidak bisa mempercayainya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, lihat dirimu, dengan wujud yang terinfeksi oleh roh iblis ini, kau masih bisa menuduh orang lain melenceng, dan membela iblis. Long Sheng menjawab, bocah tengik, kalau memang ini maumu, maka aku akan melawanmu. Lalu, Long Sheng pun memasang kuda-kuda, dan bersiap untuk melancarkan serangannya kepada Gu Qinfeng. Melihat itu, Gu Qinfeng berkata, kau masih mau melawanku, bahkan setelah kau berkultivasi lagi selama 1 miliar tahun, kau masih tidak layak melawanku. Kemudian, Gu Qinfeng langsung menghantam tubuh Long Sheng sampai hancur, dan Long Sheng pun langsung tewas seketika. Melihat kakeknya yang dihabisi oleh Gu Qinfeng, Wei Jiao pun menjadi sangat marah, dan berkata, Gu Qinfeng sialan, beraninya kau membunuh kakekku, aku akan membunuhmu dan semua keluargamu. Dan Wei Jiao pun langsung melancarkan serangannya ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, dasar iblis sialan, pergilah kau ke neraka. Kemudian, Gu Qinfeng pun berbalik ke arah Wei Jiao yang melancarkan serangan kepadanya, dan bersiap untuk menangkis serangan itu. Dan hanya dengan menggunakan 2 jari saja, Gu Qinfeng bisa dengan mudah, langsung menghentikan serangan yang dilancarkan oleh Wei Jiao kepadanya. Lalu, Gu Qinfeng menghancurkan serangan itu sambil berkata, di usia semuda ini kau sudah sangat sombong, dan merasa paling mendominasi, hatimu itu sejahat ular yang berbisa. Kemudian, Gu Qinfeng kembali menggunakan jurus langkah bayangannya, dan menyerang Wei Jiao, yang tentu saja, tidak bisa menghindari serangan darinya. Setelah itu, Gu Qinfeng mencekik leher Wei Jiao, dan mengangkatnya ke atas, lalu berkata, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tetapi, karena kau sendiri tidak tahu cara menghargai nyawamu sendiri, maka, lebih baik kau mati saja. Hari ini, akan jadi pelajaran terakhir, semoga di kehidupan selanjutnya, kau tidak terlahir sebagai orang bodoh lagi. Dan Gu Qinfeng pun langsung menghancurkan lehernya, sehingga, Wei Jiao pun langsung tewas seketika. Melihat kekejaman Gu Qinfeng, yang telah menghabisi Long Sheng dan juga Wei Jiao, tentu saja membuat Lan Fei'er terkejut. Begitu juga dengan Chen Yue, dia sampai mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, karena Gu Qinfeng tidak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun. Sama halnya dengan mereka berdua, Sui Ruoyun pun terkejut, karena Gu Qinfeng bisa dengan mudah, menghabisi 2 orang kultivator yang berada di ranah Yuan Ying. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, aku sudah bilang saat di teras Taixuan, kalian boleh menyerangku, jika kalian ingin melawanku. Aku memberikan kesempatan itu, agar kalian berhenti sebelum terlambat, bukannya semakin menjadi-jadi seperti sekarang ini. Karena, kesempatan itu hanya datang sekali seumur hidup. Melihat itu, Huode pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, dan berkata, Hadeh, berakhir sudah. Sekarang ini sudah terlambat untuk menghentikannya. Kemudian, Huodong yang ketakutan melihat kengerian dari Gu Qinfeng, dia berkata, semuanya, ayo pergi dari sini. Iblis ini akan mengamuk, dan akan menjadi lebih gila, daripada yang kita lihat di teras Taixuan waktu itu. Tentu saja, Gu Qinfeng tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, dan langsung melancarkan serangan ke arah Huodong. Melihat itu, Huodong pun sangat terkejut, karena serangan Gu Qinfeng sangat cepat, dan dalam waktu sekejap saja, Gu Qinfeng sudah berhasil mencengkram dirinya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, tidak ada kesempatan hidup kedua kalinya untuk kalian, sekarang, pergilah ke neraka. Lalu, Gu Qinfeng pun menerjang ke arah yang lainnya dengan cepat, dan kembali berkata, hari ini juga, aku akan membantai kalian semua, tanpa menyisakan 1 orang pun untuk tetap hidup. Korban selanjutnya adalah Su Jintong, yang terkena hantaman keras dari Gu Qinfeng, dan Su Jintong pun berteriak kesakitan dengan keras. Setelah itu, Gu Qinfeng langsung mencengkram leher Chang Tianru, sambil berkata, Chang Tianru, kau juga harus mati di tanganku hari ini. Chang Tianru menjawab, tunggu dulu, aku tidak mau mati hari ini, karena, ceritanya bersambung.